Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanak Lana. Kali ini saya akan mendaki ke puncak besar Gunung Malabar yang berada di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Puncak besar Malabar ini merupakan puncak tertinggi di antara deretan puncak yang ada di komplek pegunungan Malabar. Dengan ketinggiannya yang mencapai 2.343 meter di atas permukaan laut, menjadikan puncak besar Malabar ini masuk ke dalam daftar 7 puncak gunung tertinggi di Jawa Barat, menempati urutan ke-7 setelah puncak Sunan Rama Gunung Patuha. Gunung Malabar memiliki beberapa jalur pendakian, namun yang paling sering digunakan dan paling populer adalah jalur via Cinyiruan, yang berada di Kampung Cinyiruan, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Basecamp pendakiannya belum terdaftar di Google Maps, tapi kalian tidak perlu khawatir, karena saya sudah menyediakan link koordinat di deskripsi. Kalian tinggal klik saja link tersebut dan akan secara otomatis terhubung ke Google Maps. Untuk selanjutnya, kalian tinggal melakukan navigasi saja dari lokasi kalian berada. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Sebelum memulai pendakian, seperti biasa, kami melakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, registrasi merupakan salah satu hal terpenting yang wajib dilakukan oleh para pendaki sebelum melakukan pendakiannya. Untuk biaya registrasinya, para pendaki di sini akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang dan Rp5.000 lagi untuk parkir kendaraan. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Zanak Lana. Kali ini saya sedang berada di daerah Pangalengan, tepatnya di Kampung Cinyiruan, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dan rencananya saya mau naik ke puncak besar Gunung Malabar yang merupakan puncak tertinggi di antara deretan komplek pegunungan Malabar. Sekaligus gunung ini masuk ke dalam 7 puncak gunung tertinggi di Jawa Barat atau summitnya Jawa Barat dan menduduki peringkat ke-7 setelah Gunung Patuha di Ciwidey. Dan kali ini saya nggak sendiri ya, saya ditemani oleh si Jarwo Septian Aditya. Terakhir saya muncak bareng dia ke Gunung Kerenceng ya beberapa bulan yang lalu. Untuk videonya bisa kalian klik, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, atau kalian bisa klik tulisan yang ada di sini pojok kanan atas. Tadi untuk simaksinya kita dikenakan biaya Rp15.000 untuk 2 orang, dan itu sudah termasuk parkir. Gak tahu sih itu tarif TikTok atau emang TikTok maupun ngecamp tarifnya segitu gitu. Saya juga kurang tahu. Tapi tadi kita 15.000 udah sama motor. Oke, kalau gitu ikutin terus perjalanan saya kali ini bersama si Jarwo ke puncak besar Gunung Malabar. Ya, siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin ingin mendaki ke gunung ini juga. Soalnya gunung ini kan masuk ke dalam 7 summitnya Jawa Barat. Oke, ikutin terus. Ada satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa di jalur pendakian ini tidak sejelas di jalur-jalur pendakian gunung lainnya. Di sini kalian akan menemukan banyak sekali percabangan jalur yang minim akan petunjuk arah, terutama di jalur perkebunan sampai ke batas hutannya. Oleh karena itu, buat kalian yang baru pertama kali ke sini, saya sangat menyarankan untuk mendakinya di waktu pagi menjelang siang. Karena di jam-jam itu, kalian akan mudah menemukan para petani yang bisa kalian tanyai mengenai jalur yang harus kalian lewati. Dengan cara itu, kalian bisa lebih mudah dalam menentukan arah.
Akan tetapi jika kalian ingin lebih aman atau lebih lancar dalam melakukan perjalanan, saya rasa memakai jasa pemandu akan sangat membantu. Di awal-awal setelah kami melewati sedikit perkebunan teh, kami mulai memasuki jalur dengan vegetasi berupa semak belukar yang lumayan rapat. Tingkat kemiringannya pun lumayan vertikal. Dengan kontur tanah yang basah bekas hujan semalam cukup membuat sistem pernafasan kami sedikit kewalahan. Oke, dan setelah tadi kita melewati kayak bangunan kayak villa di bawah di kebun teh, kita langsung dikasih trek yang lumayan menanjak dengan kontur pijakan berupa tanah merah dan juga vegetasinya lumayan rapat ya, berupa semak belukar yang berukuran lumayan cukup tinggi. Ada beberapa juga tadi yang si semak belukarnya itu sampai membentuk kayak terowongan gitu. Mantap lah. Sekarang jam 10, berarti kurang lebih kita sudah berjalan sekitar setengah jam dari base camp tadi. Nah, treknya kayak gini, lumayan licin kalau misalkan musim hujan. Ini juga kemarin hujan kayaknya, soalnya masih basah tanahnya. Oke, ikutin terus. Setelah melewati jalur yang berupa semak tadi, kami kembali memasuki area kebun teh. Di sini, untuk kesekian kalinya kami menemukan sebuah persimpangan yang sebenarnya keduanya bisa digunakan. Akan tetapi di sini saya memutuskan untuk menggunakan jalur yang mengarah ke arah kanan dan lurus langsung ke atas. Sementara jalur yang satunya lagi yang mengarah ke arah kiri itu agak sedikit memutar namun cenderung lebih landai. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami pun sampai di sebuah jalur yang landai, yang merupakan jalur yang menggabungkan antara kedua jalur di persimpangan tadi. Oke, dan setelah tadi kita melewati jalur yang menanjak dengan vegetasi yang lumayan rapat, akhirnya kita menemukan jalur yang landai juga. Kita di sini lurus sambil nyari pertigaan yang menuju ke jalur hutan. Begitu. Di Gunung Malabar ini memang minim petunjuk ya, berbeda dengan gunung-gunung lain yang di setiap persimpangan itu ada kayak petunjuk jalan. Kalau gunung ini nggak ada sama sekali, jadi perlu diingat setiap belokannya itu perlu diingat gitu, soalnya nggak ada petunjuk. Ini juga saya kurang lebih 2 tahun yang lalu pergi ke sini, tahun 2020 apa 2019 lupa, dan sekarang baru kesini lagi udah bingung lagi nih persimpangannya. Oke, ikutin terus ya.
Dan lihat di sini ada pertigaan ya, ke sana sama ke sana. Saya tadi dari sana, kita tadi dari sana datangnya ke sini lurus. Kalau misalkan kalian memulai dari apa namanya, rumah pengabdi kopi, itu dari sini nanti datangnya. Nah, dari jalur itu yang berangkat dari rumah pengabdi kopi datangnya dari sini. Sementara saya nggak lewat pengabdi kopi, dari sini datangnya kayak gitu. Jadi mayoritas para pendaki yang mendaki Gunung Malabar ini dari base camp sampai ke batas perkebunan warga itu biasanya memang berbeda-beda jalurnya teman-teman, karena memang di sini itu banyak persimpangan dan minim akan petunjuk gitu. Jadi masing-masing pendaki punya jalannya sendiri kayak gitu. Jadi ya kalian harus pandai-pandai memilih untuk jalur pendakian ini, mana yang menurut kalian lebih mudah dan lebih cepat untuk diingat gitu. Soalnya di sini kan minim petunjuk ya kayak gitu. Setelah beberapa saat, akhirnya kami sampai di sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, yang sebenarnya ini adalah sebuah warung yang biasa digunakan oleh para petani untuk melepas penat sembari memesan segelas kopi. Di sini kami memutuskan untuk sejenak beristirahat sembari mengisi perut yang mulai keroncongan. Oke teman-teman, dan ternyata sekarang turun hujan, lumayan deras hujannya. Jadi kita istirahat dulu di warung. Tapi sayang warungnya tutup. Tadi kita sampai di sini, sampai di warung ini sekitar jam setengah 11-an. Ya estimasi dari base camp sampai ke warung ini kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih ya. Tapi saya rasa ini bisa dicepetin lagi kalau misalkan jalannya lebih konsisten. Gitu. Dan sekarang udah jam setengah 12. Tadinya kita mau lanjut lagi, tapi ternyata hujan. Tadi kita sampai sini jam setengah 11, terus istirahat dulu, makan. Habis itu kita ngobrol-ngobrol dulu, dan ternyata malah turun hujan. Jadi kayaknya kita istirahat dulu di sini. Udah tahu sih lanjut lagi jam berapa. Soalnya ini hujannya disertai sama angin. Ngeri juga kalau misalkan kita maksain buat lanjut. Walaupun sebenarnya kita bawa raincoat sih, bawa jas hujan, tapi melihat hujan yang disertai angin kayak gini, kayaknya kita mendingan nunggu reda aja. Oke, dan alhamdulillah hujannya udah reda, walaupun ada sedikit rintik-rintik, tapi gak apa-apa. Oke, dan sekarang jam 12 tepat kita melanjutkan perjalanan dari warung yang tutup tadi ya. Jadi dari base camp sampai ke warung itu kurang lebih 1 jam, dan dari warung itu sampai ke puncak belum tahu sih, tapi saya menargetkan kita sampai di puncak itu kurang lebih 2 jam perjalanan lah. Berarti jam 2-an kita harus sudah sampai di puncak. Semoga aja bisa. Oke, gitu terus. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya hujan pun reda.
Tanpa buang-buang waktu, kami pun langsung berkemas dan kembali memulai perjalanan. Jalur yang harus kami lewati kali ini berupa jalur landai yang masih didominasi oleh perkebunan warga. Setelah beberapa saat berjalan, kami pun sampai di sebuah area yang dibatasi oleh pagar kayu. Pagar kayu ini biasanya akan ditutup oleh para petani di waktu sore menjelang malam hari. Jadi, jika kalian mendaki gunung ini, pastikan kalian sudah melewati area ini sebelum hari menjelang gelap, baik ketika kalian naik maupun ketika turun. Tak lama setelah kami melewati pagar yang pertama, kami pun sampai di pagar yang kedua. Sama halnya seperti pagar pertama, pagar kedua pun akan ditutup oleh petani di waktu menjelang malam hari. Di area ini kami disambut oleh tebalnya kabut, yang menurut sebagian orang mungkin suasana seperti ini akan terasa sedikit agak mistis. Tapi menurut kami, ini adalah pemandangan yang sangat eksotis. Oke, dan sekarang kita sudah melewati batas antara kebun warga dengan hutan rimba. Jadi batasnya itu ini ya, pagar yang ada tangganya kayak gitu. Habis ngelewatin ini, kita gak bakalan lagi nemu yang namanya kebun warga. Jadi kita langsung masuk ke hutan rimba. Vegetasinya lumayan rapet ya, bisa dilihat. Mulai dari sini kita bakalan lagi nemu area yang terbuka. Keseluruhan sampai puncak dari sini itu udah hutan rimba kondisinya, teman-teman. Dan hujan masih terus berlangsung walaupun dalam intensitas yang masih rendah, tapi cukup ya, lumayan membuat suhu tubuh menjadi dingin. Oleh karena itu kayaknya sampai ke puncak nanti kita gak bakalan banyak beristirahat. Kalaupun beristirahat kita gak bakalan lama, soalnya kalau misalkan lama-lama beristirahat itu dinginnya minta ampun. Oke, kalau gitu ikutin terus. Setelah kurang lebih 5 menit berjalan dari pagar yang kedua, kami pun sampai di perbatasan antara kebun warga dan hutan rimba. Jalur yang harus kami lewati kali ini berupa jalanan setapak dengan vegetasi yang sangat rapat. Pepohonan besar khas hutan rimba dan semak belukar yang menjalar menutupi jalan sangat mendominasi di jalur ini. Kendati demikian, di area hutan ini sudah banyak ditemui petunjuk-petunjuk arah di setiap persimpangannya. Walaupun hanya berupa string line yang diikatkan di batang-batang pohon, tapi itu sangat membantu untuk para pendaki dalam melakukan navigasi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba intensitas hujan bertambah deras. Dari yang tadinya hanya berupa gerimis kecil, kini mulai turun dengan lebat. Tak mau basah kuyup karena guyuran hujan, kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan terlebih dahulu memakai jas hujan sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
Oke, dan sekarang kita memutuskan untuk memakai raincoat ya, pakai jas hujan, soalnya hujannya makin deras. Dan sekarang jam 12:32, kita baru sampai di sebuah area lapang. Ya kita sebut aja ini pos 2 ya. Berhubung ini gak ada pos, jadi kita buat pos sendiri aja lah. Tadi pos 1 kita menganggapnya pos 1 itu ya, warung yang tutup tadi, yang tempat kita makan. Terus ada area lapang juga sesaat setelah kita melewati batas perkebunan warga. Areanya cukup luas, mungkin masuklah sekitar 4-5 tenda, kapasitas 4 orang. Sekarang di sini kita memutuskan untuk pakai raincoat karena hujannya makin deras. Jadi daripada kita basah kuyup, mendingan kita pakai raincoat kayak gitu. Oke, kalau gitu ikutin terus, kita lanjut langsung. Oke, dan seperti yang dilihat ya, kondisi vegetasinya di hutan jalur Gunung Puncak Besar Gunung Malabar ini memang masih rapat. Ditambah lagi mungkin dengan jarangnya para pendaki yang mendaki gunung ini menjadikan jalur di gunung ini agak tertutup ya. Semak-semaknya agak menjalar menutupi jalur, jadi diperlukan kehati-hatian dan diperlukan ketelitian juga dalam melihat jalur. Jangan sampai kita salah belok atau semacamnya. Dan selain itu, dengan kondisi jalur yang rapat kayak gini, ini yang perlu diperhatikan adalah daun-daun yang beracun yang bisa menyebabkan kalau misalkan si daun itu kena ke tangan kita atau ke anggota lain di tubuh kita, itu menyebabkan gatal gitu. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Terus yang selanjutnya mungkin pacet ya, yang perlu diperhatikan di musim penghujan kayak gini dengan kondisi vegetasi yang rapat. Pacet itu perlu diwaspadai seperti itu. Oke, hujan masih berlangsung dan puncak kayaknya masih agak jauh, jadi kita lanjut lagi, ikutin terus keseruan kita kali ini. Gaskeun. Semenjak kami mulai memasuki area hutan, jalur yang kami lewati benar-benar landai. Kami belum menemukan satupun tanjakan sejauh ini. Dan trek landai seperti ini akan berlangsung cukup lama. Sebelum akhirnya kami akan sampai di ujung jalan landai ini dan akan mulai menghadapi sebuah tanjakan curam sebelum kami sampai di area puncak. Akan tetapi jalur landai ini tidak bisa dibilang mudah. Rintangannya tetap saja ada, seperti beberapa pohon tumbang yang menghalangi jalur dan beberapa kubangan lumpur yang terbentuk akibat guyuran hujan, yang membuat kami sedikit agak kesulitan. Oke, dan kita menemukan sebuah shelter ya di sini. Lihat, entah ini shelter yang dibuat oleh pendaki atau mungkin yang dibuat oleh pemburu. Tapi di sini nggak ada plang. Emang dari tadi, dari awal kita berangkat nggak nemu plang. Pos 1, pos 2, pos 3. Dan bukan hanya itu, petunjuk di setiap persimpangan pun tidak ada, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya kalau misalkan mau mendaki ke gunung ini. Apalagi kalau solo hiking ya, itu lebih berbahaya. Ke gunung ini solo hiking bukan solusi menurut saya, kecuali kalian memang sudah hafal betul dengan medan yang akan ditempuh dan dengan jalur yang harus dilalui kayak gitu. Oke, kalau gitu ikutin terus. Kayaknya kita gak istirahat walaupun ada shelter. Lanjut aja. Sekarang jam 12:52.
kita belum sampai, bahkan kita belum nemu tanjakan yang mau sampai ke puncak gitu teman-teman. Jadi sejauh ini trek yang dilalui masih landai, bener-bener landai. Jadi setelah tadi kita melewati batas perkebunan warga dengan hutan rimba, kita gak dikasih tanjakan sama sekali. Jalurnya benar-benar landai, tapi vegetasinya sangat rapat kayak gitu. Oke, ikutin terus. Iya, berdua. Masih banyak ya. Setelah sedari tadi kami tidak bertemu dengan satupun pendaki. Dari sini kami mulai bertemu dengan beberapa rombongan yang hendak turun. Tegur sapa khas para pendaki pun tak bisa terhindarkan tatkala kami saling berpapasan. Makan, Kang. Enggak, TikTok. Iya. Dari mana, Bandung? Bandung. Katanya dari mana teh? Bogor. Oh, Bogor ya. Oh, Jakarta. Tadi teman-temannya dekat kok di bawah. Ah, Jauh nggak? dekat sih. Ayo ke teh. Mungkin 5 menit. Menurut saya jauh. Ini Kang. Ya, siap. Freestyle. Iya. Ya, Bangnya videoin gua. Bang minta. Ntar dikirim teh. Ini berdiri. Oke teman-teman, ini adalah tanaman apa namanya, begonia kalau nggak salah. Ini bisa dikonsumsi dalam keadaan darurat, aman, dan rasanya juga cukup menyegarkan. Boleh dicoba ya? Ayo, coba. Eksperimen. Kita patahin. Nah, tuh. Dikupas dulu ya, dikupas dulu ininya. Nah, dikupas. Terus bersih Chan. Bersih. Ujung nah, unggul tuh, merek dasana. Emang dituang kabeh. Ayo, dicoba dimakan. Gimana rasanya? Asam guys. Rasanya asam guys, tapi enak. Seger. Seger. Oke, itu dia ya. Ilmu teman-teman. Ini begonia namanya kalau nggak salah. Kalau misalkan salah, kalian benerin lah di kolom komentar ya. Rasanya gimana rasanya? Coba dijelasin lebih rinci dong. Rasanya asam tapi seger. Tapi seger katanya. Oke, ini bisa ya buat kalau misalkan kalian kehabisan logistik, lapar, ini bisa nih. Nah, Rujak nih. dirujak. Goblok. Oke, daunnya kayak gini ya teman-teman. Ini untuk daunnya kayak gini, batangnya bisa dilihat. Nah, ini ada bunganya juga ya. Gak tahu bunga, gak tahu buah. Tuh, yang putih. Nah, ini ciri-cirinya kayak gini. Jangan sampai kalian salah makan, takutnya keracunan. Ya, nah ini ada juga nih. Kayak gini. Ini ada bunganya nih. Nah, gitulah pokoknya. Oke, tadinya saya harus suruh review itu nyobain doang dikit ujungnya gitu, malah habis. Enak ya, enak lah, disuruh nyobain dikit malah dihabisin. Oke teman-teman, dan sekarang kita sudah mulai memasuki jalur yang menanjak. Jadi setelah melewati perkebunan warga, batas perkebunan warga dengan hutan, kita dikasih jalan yang landai, bener-bener landai, nggak nemu tanjakan sama sekali. Habis itu, habis jalan landai itu, habis bonus itu, kita langsung dihadapkan dengan tanjakan lumayan curam tanjakannya. Nah, lumayan cukup curam, dan setelah tanjakan ini bisa dipastikan puncak Malabar berada di sana, kayak gitu. Jadi ini adalah tanjakan terakhir.
untuk menuju sebelum menuju ke puncak besar Malabar. Oke, ikutin terus. Jalur yang harus dilewati kali ini berupa tanjakan yang curam dengan kontur pijakan yang sangat licin. Di jalur seperti ini bukan hanya kaki yang kami gunakan untuk melangkah, kedua tangan pun kami pakai untuk berpegangan pada apa saja yang sekiranya kuat dan bisa untuk menahan bobot badan kami. Kondisi jalur yang seperti ini menjadi PR juga yang perlu kami pikirkan untuk perjalanan turun kami nanti. Terlebih setelah kami melihat beberapa rombongan yang hendak turun, yang terlihat agak kesulitan ketika menuruni jalur ini. Bentar. Mangga. Dan untuk jalurnya belum musim penghujan kayak gini, licinnya banget ya. Jadi ini PR juga buat kita nanti pas turun, harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pijakan kayak gitu. Ya, hati-hati. Vlog ya Mas, halo. Iya, halo. Nama ini ya Mas YouTube ya? Iya, YouTube. Apa nama YouTube ya? Zana Kelana. Kalah freestyle. Alhamdulillah. Siap. TikTok. Oh, mantap. Timarana ya, Timarana. Bandung. Palembang, Pekanbaru. Oh, Jakarta. dari mana-mana. Iya. Mantap. Puncak besar Malabar 2343 mdpl, Seven Summit of Bandung Raya. Oke, alhamdulillah sekarang kita sampai di puncak besar Gunung Malabar di ketinggian 2343 meter di atas permukaan laut, dan sekarang tepat jam 13 lebih 50 menit. Berarti estimasi dari warung yang tutup tadi sampai ke sini kurang lebih 1 jam 50 menit. Terus dari base camp sampai ke warung itu 1 jam, berarti total perjalanan dari base camp sampai ke puncak ini kurang lebih 2 jam 50 menit. Ya 3 jaman lah kurang lebih kayak gitu. Mantap. Dan sekarang hujan, kayaknya kita gak berlama-lama, istirahat bentar, habis itu langsung turun lagi. Dua jam 50 menit, waktu yang kami butuhkan untuk sampai di puncak besar Gunung Malabar. Puncak ini memang berbeda dengan puncak-puncak lain yang mayoritas memiliki view yang terbuka. Kondisi puncak ini lebih tertutup dengan pepohonan besar yang tumbuh subur di sekitarnya. Kendati demikian, puncak tetaplah puncak, dan bagi kami pendakian kali ini sangatlah berkesan. Terlepas dari view-nya yang tertutup, menurut kami gunung ini memiliki keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Terima kasih, Puncak Besar Gunung Malabar.
Sukses terus. Siap duluan ya. Siapa? Hati ya. Yuk. Tadi ketemu sama si AA 4 orang di atas, lupa tadi gak nanya namanya siapa. By the way, makasih A, itunya cireng isinya enak banget, mantap. Ya siapa tahu aja sih ya yang 4 orang tadi nonton dan berkenan untuk memperkenalkan dirinya di kolom komentar aja. Soalnya tadi lupa gak nanya namanya siapa. Ya, dan mungkin video pendakian saya ke puncak besar Gunung Malabar bersama si Jarwo Septian Aditya akan saya akhiri di sini. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah. Jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.